Abahnya juga sama, cuma lebih ditekankan ke mamanya. Catat, direkam, dicatat, direkam. Ibu-ibu nanti nyampe rumah sampaikan ke laki pian, bah ulun ada oleh-oleh apa nih 6 amalan. Kalau kita ingin anak kita sukses dunia sampai akhirat, 6 amalan ini luar biasa. Dan ini terbukti jutaan orang kalau mengamalkan 6 amalan ini, Allah yang akan menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh, solihah, sukses bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Siap ibu-ibu mengamalkan? Siap kira-kira? Siap kira-kira? Kenapa kok gini-gini nih? Mau gak ada anaknya sukses? Sukses dunia kan? Sukses akhirat kan? Atau keduanya? Sukses dunia kan? Sukses akhirat kan? Atau sukses keduanya? Mau biar gizi anak di dunia sukses dan masuk neraka? Mau? Atau di dunia kadang sukses tapi masuk surga? Mau? Kadang sukses di dunia udah miskin, sakit-sakitan, tapi masuk surga. Mau kira-kira? Kasihan anak kita. Kita pengennya anak-anak kita, masya Allah, yang imut-imut ini, anak-anak kita nanti sukses dunia, sukses. Nah, maka ini ada 6 amalan. Silahkan yang mau mengamalkan, silahkan. Yang kadang mau mengamalkan juga silahkan. Tugas ulun hanya menyampaikan. Dan ini nanti jadikan guru Nur Aini, nanti jadikan ini salah satu anjuran untuk setiap wali santri dan santriwati TPA Nurul Hikmah. Sangat dianjurkan. Kalau mewajibkan takut keberatan ya. Sangat dianjurkan untuk mengamalkan 6 amalan yang akan ulun sampaikan. Bagi siapa yang mengamalkan, maka Allah jadikan anak-anaknya sukses dunia, sukses akhirat. Amin. Bagi yang tidak mengamalkan, ya itu terserah pihaknya. Apa yang pertama? Dengarkan baik-baik, dicatat, diingat-ingat. Baik abahnya atau mamanya, terutama mamanya. Karena mama ini sangat berperan penting untuk kesuksesan seorang anak. Yang pertama, jaga makanan anak-anak kita. Jaga makanan anak-anak kita. Rasulullah bersabda, man akalal halal ata'at jawarihu sya'an abad, wa man akalal harama asad jawarihu sya'an abad. Barang siapa yang makan makanan yang halal, maka mau kadang mau anggota tubuhnya pasti akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang makan makanan yang haram, mau kadang mau anggota tubuhnya pasti akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak ini akan jadi anak yang salih-salihah kalau makanannya baik. Anak ini akan nurut kalau makanannya baik. Anak ini akan jadi anak kebanggaan kita dunia wal akhirat kalau makanannya baik. Ibu-ibu, bapak-bapak, belum tanya. Kalau pian diisi kendaraan, di situ ada Scoopy, ada Vario, misalkan. Sekali-kali pian coba itu sepeda motor pian yang Vario atau yang Scoopy itu, pian isi minyaknya diganti minyak tanah, gimana kira-kira? Tambah baik atau rusak? Tambah baik tambah rusak. Masuk kemana? Masuk bengkel, turun mesin. Betul. Anak kita keturunan baik, kita keturunan dunia orang baik, bini kita keturunan orang baik, anak kita otomatis keturunan orang baik. Ibaratnya sepeda motor itu produksi yang terbaik, Honda, Yamaha, tapi minyaknya minyak tanah. Apa keadaan sepeda motor kita? Pasti akan rusak. Kalau kada percaya silakanlah coba sih. Bensin minyak tanah. Kira-kira gimana sepeda motor? Ini anak kada tahu apa-apa. Yang penting ada makanan, ada minuman di hadapan makan. Yang tahu ini halal, ini haram, abah mamanya. Yang tahu ini halal, ini haram, ini subhat, abah mamanya. Maka kita sebagai orang tua tanggung jawab. Kalau kita kasih makan subhat anak-anak kita, maka anak kita akan susah diatur. Kalau anak kita kasih makanan yang haram, rusak anak kita. Naudzubillah.
Semoga Allah jauhkan kita dari makanan-makanan yang subhat, amin. Semoga Allah jauhkan kita dari makanan-makanan yang haram, amin. Sehingga anak-anak kita jadi anak-anak yang solih-solihah, amin ya rabbal. Makanya orang korupsi anaknya nggak mungkin jadi anak-anak yang solih-solihah. Kasihan. Termasuk ibu-ibu, mohon maaf kalau lagi hadir undangan kayak ini Sarwan, nanti panitia akan menyiapkan satu orang bawa satu kedua. Tuh nasi bungkus tuh. Satu orang satu kedua. Pas mentang-mentang banyak sisa, ini ada ibu-ibu bawa dua, bawa tiga. Yang satu halal, yang dua ini subhat. Mungkin haram karena panitia belum tentu ridho loh. Panitia ridho ada kalau ada yang bawa dua. Ridho nggak ada kira-kira? Kalau ridho belum suruh sekarang. Ayo ambil lagi. Kadang ibu-ibu ini yang suka kayak itu. Kadang bantu-bantu bersih-bersih Sarwan di rumah orang. Nanti nyuci piring, basuh piring apa? Datang bawa rantang. Isinya mungkin gula atau apa? Bulik karena berbeda sama tuan rumah. Bawa lauk, bawa gangan. Ada yang kayak gitu, Bu? Ada. Hadir orangnya. Yang mana orangnya itu? Loh, kadang berbeda sama tuan rumah. Ini namanya nyuri ini ya. Ya Allah. Kira-kira kalau kayak itu lagi diulangi kada, Bu? Awas kalau diulangi. Kasihan anak-anak kada tahu apa-apa. Taunya namanya bawa ayam, bawa ini makan. Akhirnya anak susah memahami pelajaran, susah menghafal, susah ini diatur, susah. Pokok kalau ada anak TPA Nurul Hikmah nangis pasti dia yang mukul. Oh, saking nakalnya anaknya. Oh, ternyata mamanya, abahnya ngasih makanan yang haram. Semoga Allah jauhkan kita dan anak-anak kita dari rezeki atau makanan-makanan yang haram. Amin. Ya Rabbal. Itu yang pertama. Jadi jaga makan. Yang kedua, jaga lisan. Jaga bapak-bapak yang biasa kadang bisa jaga lisan, bapak-bapak atau ibu-ibu? Yang biasa kadang bisa jaga lisan, bapak-bapak atau ibu-ibu? Tapi kalau lu nanya ibu-ibu, biasanya bapak-bapak atau ibu-ibu? Berarti semua. Enggak ibu-ibu, enggak bapak-bapak, sama duduk di warung nyambati orang, betul? Duduk di ambien nyambati orang, betul? Orang mana ini? Ya Allah. Abah lamanya kadang bisa jaga lisan nyambati orang, dusta, terutama ghibah nyambati orang, bahaya. Awas, kalau dia mau nyambati orang, awas, hati-hati. Anak dia tidak tahu apa-apa, tiba-tiba anak itu pemerasan, anak itu penyarikan, anak itu suka berdusta, anak itu suka nyambati orang juga. Kenapa? Karena ada istilah mafil aba fil abna. Apa-apa yang ada di orang tua itu pasti juga ada di anak. Awas, hati-hati. Ibu-ibu tobat ya. Suka nyambati orang, awas, jaga lisan. Jaga terutama nyambat orang. Ghibah, gunjing orang, ayo hindari ini. Karena anak kita kada tahu apa-apa, kita nyambati orang, anak kita kada tahu apa. Tapi dengan sebab kita menyambat orang, ghibah orang, mencaci orang, menghina orang, maka anak kita yang akan mendapatkan getahnya. Naudzubillah min. Semoga Allah jaga lisan kita. Ingat pesan Nabi dalam kitab Muwatta karangan Imam Malik. Di akhir-akhir hadis kitab Muwatta itu kata Nabi, man waqa'an syarri hadaini dakhala al-jannah. Oh, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa bisa menjaga diri dari keburukan dua perkara ini, di antaranya apa? Lisan, maka pasti akan masuk surga. Semoga Allah jaga lisan kita, amin. Semoga Allah jaga lisan kita, amin. Sehingga kita tidak mengucap kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Yang ketiga, kita sebagai orang tua harus punya amalan puasa. Amalan, ibu-ibu Senin Kamis istiqomah ada? Bapak-bapak Senin Kamis kayak apa? Nabi itu berusaha puasa Senin Kamis. Hadiah terindah untuk orang yang rajin puasa Senin Kamis adalah Allah jadikan anak-anaknya anak-anak yang solihah.
sukses akhiratnya. Puasa apa? Puasa apa? Senin dan Kamis. Semoga Allah mudahkan kita untuk puasa Senin dan Kamis. Kecuali kalau ada undangan. Ulun tahajudan bin nikmah. Kalau nggak ada tamu di rumah, nggak ada janjian tamu, dan ulun nggak ada acara di luar, ulun usahakan untuk puasa. Kenapa? Karena ulun pingin anak ulun jadi anak-anak yang solih-solihah. Ulun pingin santri-santri ulun jadi santri-santri yang sukses dunia akhirat. Maka ulun berusaha, ulun bawa bini ulun, guru-guru yang bantu ulun ngajar di pesantren, ulun bawa semuanya. Ayo kita puasa Senin Kamis, niat agar Allah jadikan santri-santriwati kita jadi santri dan santriwati yang solih-solihah, sukses dunia, sukses. Ayo catat. Yang pertama tadi apa? Jaga makanan. Yang kedua, jaga lisan. Yang ketiga, puasa Senin Kamis ditambah puasa tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Itu nama puasanya Ayyamul Bid, hari-hari putih, yaitu tanggal 13, tanggal 14, tanggal 5 setiap bulan Hijriah. Silahkan diamalkan. Puasa Senin Kamis niat, ya Allah semoga anak ulun jadi anak yang sukses dunia akhirat. Puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 niat, semoga Allah jadikan impian jadikan anak ulun anak-anak yang solihah, sukses dunia, sukses. Itu yang keberapa tadi? 3. Sekarang yang keempat. Yang keempat, kita harus punya amalan sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Siang sholat sunnah duha, malam sholat sunnah tahajud. Ibu-ibu tadi malam tahajud? Senyum pian itu mendustaiku. Ngomongin sholat padahal kadang. Oh bapak kayak apa tadi malam tahajud? Jadi kita ini aneh. Itu orang-orang di luar sana setiap malam menangis, sujud menangis, doa minta sama Allah, menangis, benar-benar menangis, minta sama Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak ulun anak-anak yang solih-solihah. Ya Allah, jadikan anak ulun anak yang bisa bahagiakan ulun dunia wal akhirah. Ya Allah, jadikan anak-anak ulun anak-anak yang sukses dunia wal akhirah. Ya Allah. Itu orang-orang setiap duha, sholat duha niat agar anaknya jadi anak-anak yang sukses dunia akhirat. Setiap malam doa nangis-nangis minta sama Allah agar anak-anaknya jadi anak-anak yang solih-solihah. Kita guring. Ya Allah, ada apa ini? Ingat, anak sukses kalau mereka usaha seorang berat. Kalau nggak ada bantuan dari kita orang tuanya, anak-anak kita kasihan. Maka ayo niat malam ini tahajud, siap semuanya. Semoga malam ini Allah bangunkan kita untuk tahajud, amin. Terutama mamanya nih. Kok mama terus? Memang pian yang mengandung, pian yang menyusui, pian yang mendidik, abahnya yang nyari duitnya, ya kan? Jadi sama-sama nih abah mamanya, ayo usahakan abah mama, usahakan tahajud malam hari, siangnya sholat duha. Ini yang keberapa tadi? Yang kelima, kita harus punya amalan Al-Quran, sholawat dan doa. Al-Quran, Bapak Ibu sudah baca Al-Quran hari ini? Lo anaknya di TPA Al-Quran, di Taman Pendidikan Al-Quran. Abahnya mamanya kadang suah baca Al-Quran. Ini kan kada imbang. Kalau kita pengen anak kita jadi ahli Al-Quran, kita sempatkan satu hari satu lembar, satu hari satu Al-Quran, sholawat, banyak baca sholawat. Ada sahabat namanya Sayyidina Hudzaifah bin Yaman. Jarsidin sholawat yang kita baca itu kebaikan dan manfaatnya, barokahnya akan mendatangi kita, anak dan cucu kita. Kita baca sholawat itu keberkahannya
punya amalan Al-Quran, punya amalan sholawat, punya amalan doa. Doanya apa? Doanya baca hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali, dan ya latif ya latif ya latif 129 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil berapa kali? 450 kali. Ya latif ya latif ya latif 129. Ini kalau pian istiqomah baca ini, anak-anak pian yang pengarasan hilang pengarasannya. Bapak-bapak, bini pian pengarasan kan? Mau jawab takut bininya ada di hidungnya. Ibu-ibu merasa ada pengarasan? Penyaringan? Yang merasa ini baca ini, semua hajat-hajat dikabulkan, urusan dimudahkan, keluarga diharmoniskan, dan anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh-solehah. Apa tadi doanya? Hasbunallah wa ni'mal wakil berapa kali? 450 kali. Dan ya latif berapa kali? 129. Yang terakhir dari 6 perkara tadi, 6 amalan, yang terakhir sedekah pagi. Sedekah pagi sebelum matahari terbit, pastikan pian sudah mengeluarkan sedekah. Walaupun kadang banyak, mampu 1.000, mampu 2.000. Setiap pagi sedekah. Pian diisi celengan di rumah sedekah 1.000, 2.000. Setiap pagi sebelum matahari terbit, niatkan keberkahan sedekah untuk anak-anak kita. Ini 6 hal ini kalau pian amalkan, Allah yang akan menjadikan anak keturunan pian menjadi anak keturunan yang soleh-solehah, sukses dunia, sukses akhirat. Kita ulangi sebelum ulun menutup. Yang pertama tadi apa? Jaga makanan. Yang kedua, jaga lisan. Yang ketiga, puasa apa? Senin, Kamis, dan puasa 13, 14, 15. Yang keempat, sholat duha dan sholat tahajud. Yang kelima, Al-Quran, sholawat, hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali, ya latif 129. Yang terakhir, yang keenam, sedekah pagi. Sedekahnya pagi ya, sebelum matahari terbit. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ini, sehingga anak-anak kita, anak-anak pian semuanya, Allah jadikan anak keturunan yang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan baca suratul Fatihah. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan 6 amalan tadi. Karena 6 amalan ini adalah kunci. Anak pian sekolah dimanapun, kuliah dimanapun, mondok dimanapun, kalau pian abah mamanya mengamalkan, berhasil mengamalkan 6 perkara ini, 6 amalan ini, maka Allah yang akan membantu anak pian untuk menjadi anak-anak yang sukses dunia, sukses akhirat, dan menjadi anak yang bisa pian banggakan, bukan hanya di dunia, tapi bisa yang banggakan di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa kama nawa salafun salih fi mithli hadhihi al-qira'ah. Al-Fatihah. Sekian yang bisa ulun sampaikan.